Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang insyaallah semuanya sudah menghafal ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan ini bulan yang di dalamnya terdapat keberkahan, sehingga tatkala seorang memasuki bulan ini diharapkan keluar daripada bulan tersebut dia menjadi orang-orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya tadi, la'allakum tattaqun, yaitu menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan takwa? Mungkin sebagian kita mengetahui, sebagaimana para khatib di mimbar-mimbar mengatakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan segala perintah dan dengan meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan membawakan satu perkataan dari salah seorang sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mengartikan makna takwa, bahwasanya apa yang dimaksud dengan takwa itu, takwa adalah an yuta'a wa la yuqsa, wa an yudhkara wa la yunsa, wa an yashkura wa an yushkara wa la yukfar. Yang artinya adalah, sehingga apabila kalian bertakwa itu hendaknya kalian menjadikan Allah Subhanahu wa taala harus ditaati dan tidak boleh dimaksiati. Allah Subhanahu wa taala harus selalu diingat, tidak boleh untuk dilupakan, dan Allah Subhanahu wa taala harus selalu disyukuri, tidak boleh untuk dikufuri. Itulah makna takwa yang dibawakan oleh salah seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sekarang kita ingin melihat perincian atau menjelaskan perkataan tadi, bahwasanya takwa dalam artian an yuta'a wa la yuqsa, yaitu Allah Subhanahu wa taala harus ditaati, tidak boleh untuk dimaksiati. Maka kita harus meyakini, harus sepakat terlebih dahulu bahwasanya yang dimaksud mentaati Allah dan tidak boleh bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala
bahwasanya setaat-taatnya ketaatan adalah mentauhidkan Allah, dan semaksiat-maksiatnya kemaksiatan adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesyirikan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, perintah kita untuk mentauhidkan Allah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyekutukannya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbicara tentang ketakwaan, supaya kita menjadi orang yang bertakwa adalah menjadi orang-orang yang bertauhid, mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan yang berhak untuk disembah. Tidak boleh bagi kita untuk menjadikan bagi Allah syarikat, karena Allah tidak butuh dengan sekutu, tidak butuh dengan syarikat. Dan termasuk salah satu terimanya amal ibadah kita adalah al-ikhlas. Yang kedua adalah al-mutaba'ah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala mengomentari atau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia beramal saleh dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian dia mengatakan, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, hadani ruknanil amal al-mutaqabbil la budda an yakuna khalisan lillah wa shawaban li syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua rukun amal ini yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua dia harus sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah para jamaah sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala Rabb yang paling tidak suka untuk diduakan. Karena tidak pantas bagi kita untuk menggandengkan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besar kedudukan dia di dunia ini, betapapun besar pangkat dia di dunia ini, tidak patut bagi kita untuk menggandengkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah, kita puasa niatnya untuk apa? Kita sholat niatnya untuk apa? Apakah kita puasa niatnya adalah untuk diet agar badan kita langsing, atau kita hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala? Kembali kepada niat. Apakah kita beribadah untuk dilihat oleh seseorang? Kita mau mencari muka kepada Pak Bupati misalnya, kita gandengkan Allah dengan Pak Bupati. Ini adalah merupakan seburuk-buruk kejahatan, menggandengkan Allah dengan makhluknya yang hina. Dan Allah paling tidak butuh dengan semua itu. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana agnasyuraka'a 'anis syirki. Aku adalah Rabb yang tidak butuh dengan syarikat, tidak butuh dengan sekutu. Faman amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirku. Barang siapa yang beramal di dalamnya tercampur kesyirikan, maka aku tinggalkan amalnya dan syarikatnya. Aku tinggalkan dia dan syarikatnya. Maka Allah tidak butuh dengan syarikat. Ketika kita beribadah, hendaknya kita tanamkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baru kita sesuai dengan contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan contoh yang telah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bukan termasuk orang-orang yang rugi nanti di akhirat. Ya, siapakah orang yang rugi itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi. Allah katakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maukah wahai Muhammad kukabarkan kepada engkau orang yang rugi amalnya di dunia, tersesat amalnya di dunia, rugi dia. Kenapa dia? Orang-orang yang tersesat amalnya, lalu dia menganggap telah berbuat amal sebaik-baiknya. Itulah para pelaku bid'ah, telah menganggap dirinya beramal soleh, padahal itu bukan termasuk amal soleh.
Contoh saja berpuasa. Bagaimana Rasulullah SAW dahulu berpuasa, bagaimana Nabi SAW dahulu berbuka. Berbuka harusnya adalah disegerakan, bukan diundur. Lawan kata atau sebaliknya daripada itu, kalau sahur harusnya adalah diakhirkan. Ya, sebagian kaum muslimin dengan alasan kehati-hatian sehingga mereka membuat ajaran-ajaran baru sehingga membatasi makan dan minum itu sebelum azan 10 menit atau 15 menit. Dengan alasan ini bentuk kehati-hatian. Ini adalah bentuk termasuk maksiat, membantah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr." Makan dan minumlah sampai jelas bagimu apa? Benang antara benang hitam dan benang putih, yaitu dari fajar, terbitnya fajar. Maka kapan berhenti kita makan? Tatkala fajar sudah datang atau dengan adanya azan subuh, bukan dengan teriakan-teriakan di masjid mengatakan imsak, ya, atau jadwal-jadwal yang tersusun rapi ada imsak. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang jauh dari contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, an yuta'a wa la yu'sa. Allah Subhanahu wa taala harus ditaati, tidak boleh dimaksiati. Yang dimaksud dengan ketaatan adalah mentauhidkan Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Mu'adz bin Jabal. Ya, Mu'adz bin Jabal mengatakan kuntu rajfan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Suatu hari aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri haqqullah 'alal ibad? Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Lalu Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW mengatakan, haqqullahi 'alal ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya adalah agar hamba semua ini menyembah Allah, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'ati kullu haqqi haqqahu. Maka berikan semua haknya. Ya, hak Allah adalah untuk diibadahi, tidak boleh disekutukan. Lalu apa hak hamba atas Allah? Fa inna haqqal ibadi 'ala Allah alla yu'adzibahum ma la yusyriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah agar Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, kembali kepada perkataan Abdullah ibn Mas'ud bahwasanya makna takwa adalah an yuzkara wa la yunsa. Allah harus selalu diingat, tidak boleh untuk dilupakan. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita sekarang sedang berpuasa. Maka ingatlah satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, nama aslinya adalah Abdurrahman ibnu Sakhr ad-Dawsi. Rasulullah SAW mengatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari tanda baik Islamnya seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Tanda baik Islamnya seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Itu merupakan tanda baik Islamnya seseorang. Terlebih lagi kita sedang berpuasa. Apa yang tidak bermanfaat, tidak menambah ketaatan kita kepada Allah, tidak menambah pundi-pundi amal ibadah kita kepada Allah, maka tinggalkan. Ya, dalam berpuasa ini, dalam hadis ini menunjukkan juga bahwasanya Islam sangat mengatur yang namanya waktu, agar waktu kita tidak disia-siakan begitu saja. Berpuasa dihabiskan untuk tidur, dihabiskan untuk melihat TV, dihabiskan untuk bermain game, dihabiskan untuk
melihat layar kaca HP dan sebagainya. Ini menghabiskan waktu, termasuk bukan tanda kebaik Islamnya seseorang, karena dia menyia-nyiakan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, terlebih lagi dalam bulan puasa ini yang mana seharusnya diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala banyak berfirman dalam Al-Qur'an tentang waktu, wal asr, demi masa, wal fajr, demi waktu fajar, wasyamsi waduhaha, dan lain sebagainya. Allah berfirman, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang sesuatu kecuali menunjukkan sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat mulia, yang sangat berharga. Ya. Oleh karena itu harus kita memanfaatkan waktu ini sebaik-baiknya, selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimanapun kita berada, bagaimanapun keadaannya, harus selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah, Nabi SAW suatu hari pernah berkata kepada Aisyah, ya Aisyah, da'ni wa rabbi, wahai Aisyah, tinggalkan saya dan Rabbku, saya mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam itu Nabi SAW beribadah dari malam sampai menjelang fajar, beribadah kepada Allah. Nabi SAW menangis sampai membasahi jenggotnya. Nabi SAW sujud sampai basah tempat sujudnya. Nabi SAW berbaring sampai basah tempat tidurnya. Kenapa dia menangis? Kenapa Nabi SAW menangis? Kenapa Nabi SAW menangis? Maka tatkala menjelang fajar, Bilal yang merupakan salah satu muazin Nabi SAW, dia datang menemui Nabi, mengajak Nabi SAW untuk sholat. Namun tatkala melihat Nabi SAW dalam keadaan seperti itu, menangis, maka Bilal bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, lima abkaita, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau menangis wahai Rasulullah? Bukankah engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lalu, baik ataupun yang akan datang? Maka apa jawaban Rasulullah SAW? Wailu ya Bilal, celaka wahai Bilal, li ummati yaqra hadhil ayah walam yafhamuha. Celaka bagi umatku wahai Bilal, orang-orang yang membaca satu ayat ini namun dia tidak paham apa yang dia baca. Membaca pun tidak paham, terlebih lagi yang tidak mau membacanya. Yang membacanya saja tidak paham, bagaimana yang tidak mau membacanya? Kira-kira ayat apakah yang membuat Nabi SAW itu menangis? Surat apa? Ayat berapa yang menjadikan Nabi SAW itu menangis? Ada yang tahu? Ali Imran ayat berapa? 190 dan 191. Ya, inilah satu ayat, dua ayat ini yang menjadikan Nabi SAW menangis sampai membasahi jenggotnya, sampai membasahi tempat sujudnya, bahkan sampai membasahi tempat tidurnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta subhanak rabbana ma khalaqta hadha batila rabbana ma khalaqta hadha batila subhanak faqina adzaban nar. Surat Al-Imran 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang mempunyai akal. Nabi SAW takut umat Islam membaca ayat ini tidak paham maknanya. Dengan bergantinya pagi, siang, dan malam, hari berganti hari, bulan berganti bulan, berlalu begitu saja tanpa dia memikirkan apa yang akan dia siapkan untuk Allah Subhanahu wa taala, tanpa dia memikirkan amalan apa yang akan dia hadirkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat setelahnya alladzina yadhkurunallah, orang-orang yang selalu mengingat Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring,
wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan selalu berpikir dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya penciptaan Allah tidak ada yang sia-sia, termasuk kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sia-sia, bukan untuk main-main, tapi ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ketika matahari tenggelam di ujung barat bersedih dia. Berbeda dengan kita, kalau matahari tenggelam senang, apalagi bulan puasa berbuka. Abdullah bin Mas'ud bersedih. Dia mengatakan ma nadimtu ala syai'in ala nadami min yaumin gharabat fihi syamsu naqasa fihi ajali walam yazid fihi amali. Aku tidak pernah merasakan kesedihan yang paling sedih tatkala aku melihat matahari itu matahari tenggelam sedangkan ajalku telah berkurang dan amalku belum bertambah. Sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang terbaik, murid dari orang yang paling terbaik, bersedih ketika matahari tenggelam. Dia memikirkan ajalnya telah berkurang sementara amalnya belum bertambah. Oleh karena itu mari kita di bulan puasa ini Allah berikan kesempatan kepada kita yang belum tentu kita akan berjumpa lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Gunakan sebaik-baik kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak kita untuk membaca Al-Qur'an, perbanyak kita untuk mengerjakan amal-amal ibadah yang lainnya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali kepada perkataan dari Abdullah bin Mas'ud tadi, an yuzkara wa la yunsa. Allah harus selalu diingat, tidak boleh untuk dilupakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 100 ayat yang ke-14, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Sesungguhnya saya adalah Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali saya, maka sembahlah saya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan dirikanlah salat untuk mengingat Allah. Maka kita salat tujuannya adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita salat wajib, kita salat sunnah, kita salat witir, kita salat tarawih ini adalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ancam orang-orang yang tidak mau salat, tidak mau mengingat Allah, akan diberikan kehidupan yang sempit. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala surat Thaha ayat yang ke-124, 125 dan 126. Allah mengatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit. Kita lihat meskipun dia orang yang kaya raya, rumahnya megah, mobilnya mewah, sawah dan ladangnya luas, namun tidak ada kebahagiaan dalam dirinya, bisa jadi karena dia melupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mengingat Allah, tidak mau salat, sehingga Allah berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Para jamaah sekalian, bagaimana kalau kita melihat orang buta? Kalau di dunia ada penuntun, di akhirat tidak tahu kemana kaki kita ini akan melangkah. Apakah kita akan melangkah ke dalam surga, atau justru sebaliknya, waliyadzubillah, masuk ke dalam jurang neraka. Allah bangkitkan orang-orang yang tidak mau ingat kepada Allah di dunia, maka dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan buta. Lalu dia mengatakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, bukankah dahulu saya orang yang melihat, punya mata, dua mata, tapi tidak digunakan untuk membaca firman Allah, tidak mau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jawab pertanyaan itu, perkataan tersebut dengan firman-Nya, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika tunsa. Demikianlah karena telah datang kepada kau ayat-ayat kami, lalu kalian lupakan ayat tersebut, maka demikian pula kami lupakan pada hari ini tentang dirimu. Dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa adalah
an yudhkara wa la yunsa. Selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa an yashkara wa la yukfar. Agar Allah Subhanahu wa taala selalu untuk disyukuri, tidak boleh untuk dilupakan. Para jamaah sekalian, kita lahir dalam keadaan Islam, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kaum muslimin atau betapa banyak orang yang di dunia ini terlahir dalam keadaan tidak beragama Islam, tapi hari ini kita lahir dalam keadaan Islam, ibu bapak kita Islam, maka kita harus mensyukuri nikmat Islam tersebut. Setelah kita bersyukur tentang nikmat Islam itu, Allah memilih kita juga untuk mempelajari Islam yang benar. Di antara sekian banyak kelompok-kelompok yang menyimpang, Allah pilih kita untuk belajar dan bermanhaj di ajaran yang benar ini. Juga harus kita syukuri. Ya. Kita duduk di majelis ini juga harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena nikmat Allah Subhanahu wa taala, mustahil kita bisa duduk seperti ini. Maka tatkala seorang itu bisa mengerjakan semua ibadah, mampu melaksanakan suatu ibadah, yang harus dia lakukan adalah memiliki tiga syarat, tiga perkara. Yang pertama, dia harus mengetahui bahwasanya dia ketika bisa beribadah tersebut adalah karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena nikmat Allah, tidak akan mungkin dia sanggup untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua, sebaik apapun dia ibadahnya, sebanyak apapun dia baca Al-Qur'annya, sebagus apapun baca Al-Qur'annya, maka dia harus mengingat bahwasanya dia tetap hamba yang selalu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bahwasanya tatkala kita mendapatkan bisa melakukan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa taala, harus mensyukuri. Kemudian harus mengingat bahwasanya adalah nikmat dari Allah, dan harus bahwa kita menyadari kita orang yang selalu melakukan dosa, pasti banyak kekurangannya. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Rabb yang harus kita syukuri, tidak boleh untuk kita kufuri. Kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan masuk ke dalam bulan Ramadan ini. Dan di dalam bulan Ramadan ini, para jamaah sekalian, Allah atau orang-orang itu terpecah menjadi 4 golongan. Sebagaimana hal ini dikatakan oleh Ustadzuna Fadlan Fahamsyah Abdullah Ta'ala, dia mengatakan bahwasanya manusia ketika menjumpai bulan Ramadan itu terpecah menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama, mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengenal Allah kecuali di dalam bulan Ramadan saja. Di seluruh bulan Ramadan tidak pernah sholat, tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah ke masjid, tidak sholat jamaah. Namun ketika bulan Ramadan dia sibuk beribadah, dia baca Quran, dia sholat, dia mengaji dan lain sebagainya. Setelah bulan Ramadan selesai, tepatnya pada 1 Syawal, hilang lagi, tidak pernah lagi sholat, tidak pernah lagi datang ke masjid. Golongan yang kedua adalah mereka orang-orang yang tidak pernah kenal kepada Allah, baik dalam bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Ini orang yang paling celaka. Datang bulan puasa sama saja seperti orang tidak berpuasa. Di luar bulan puasa, di bulan Ramadan dia tidak sholat, dalam bulan Ramadan pun dia tidak mau sholat, tidak mau ke masjid, tidak mau baca Quran. Di luar bulan Ramadan pun sama demikian. Ya. Orang yang ketiga, golongan yang ketiga adalah mereka orang-orang yang tidak ingat sebelum Ramadan. Lalu ketika bulan Ramadan dia ingat kepada Allah, dia kembali ke masjid, dia sholat, dia baca Quran, dia beribadah, dan setelah Syawal dia lanjutkan sampai seterusnya. Ini orang-orang yang beruntung. Dan yang keempat adalah inilah orang-orang yang lebih beruntung lagi, baik dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Sebelum Ramadan dia selalu sholat berjamaah, di dalam bulan Ramadan dia selalu sholat berjamaah, setelah Ramadan pun dia selalu sholat berjamaah. Inilah orang-orang yang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, yang mereka selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun, kapanpun, karena kita beribadah itu bukan hanya di Ramadan saja. Allah Subhanahu wa taala Rabb kita
yang harus kita sembah di semua bulan, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Maka para jamaah sekalian yang sekarang hadir ramai solat, ketika solat sunnah tarawih, seharusnya lebih ramai lagi ketika solat berjamaah 5 waktu. Yang wajib harus lebih diutamakan daripada yang sunnah. Saya tidak meremehkan solat tarawih, akan tapi harusnya yang wajib didahulukan daripada yang sunnah. Ya. Baik, para jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada 3 kesimpulan yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa adalah an yudhkara an yuta'a an yuta'a wa la yu'sa. Allah harus selalu diingat, harus selalu ditaati, tidak boleh dimaksiati. Wa an yudhkara wa la yunsa. Allah Subhanahu wa taala harus selalu diingat, tidak boleh dilupakan. Wa an yushkara wa la yukfar. Allah harus selalu disyukuri, tidak boleh dikufuri. Sebelum kita tutup, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan para jamaah sekalian, sebagaimana Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pun berwasiat kepada salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Majah, Syekh Al-Albani rahimahullah taala mengatakan hadisnya adalah hadis yang sahih. Nabi sallallahu mengatakan kepada Abu Hurairah, "Ya Abu Hurairah, kun wari'an takun abadan nas." Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau orang yang wara', maka engkau akan menjadi hamba Allah, ahli ibadah yang paling baik. Sebaik-baiknya ahli ibadah adalah dia yang wara', yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Para ulama biasanya mengatakan wara' itu adalah meninggalkan perkara-perkara yang haram ataupun syubhat. Bisa juga perkara-perkara yang mubah, dia tinggalkan yang tidak bermanfaat baginya, maka adalah orang-orang yang wara'. Kemudian wakun qani'an takun ashkaran nas, jadilah engkau orang yang selalu qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah, engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur. Kemudian wa ahibba lin nasi kama tuhibba lin nafsika takun mu'minan. Cintailah sesuatu untuk saudaramu sebagaimana engkau mencintai sesuatu itu ada pada dirimu. Ketika kita suka, kita makan enak, kita suka itu, kita sedang makan enak, kita suka, maka kita harus menyukai teman kita pun makan enak. Ketika kita suka untuk tidur nyenyak, maka kita harus menyukai saudara kita pun tidur dalam keadaan nyenyak. Ketika kita suka untuk menaik kendaraan yang mewah, yang ber-AC, kita pun harus suka dengan saudara kita harus ketika berkendara memakai kendaraan yang mewah, sehingga tidak ada lagi yang namanya iri hati. Mencintai sesuatu itu untuk saudaranya sebagaimana sesuatu itu untuk dirinya sendiri. Kemudian kata Rasulullah SAW, yang ketiga tadi apa? Yang pertama adalah menjadi orang yang wara', kemudian menjadi orang yang qanaah, mencintai itu saudaranya. Wa ahsin jawaraka min jiwaraka takun musliman, maka berbuat baiklah kepada tetanggamu sehingga engkau menjadi orang muslim yang sejati atau muslim yang selamat. Wa aqilla dhahika fa inna kasratad dhahik tumitul qulba, maka yang terakhir adalah pesannya dari Nabi SAW, hendaknya kita perbanyak sedikit untuk tertawa dan perbanyak menangis. Sedikit untuk tertawa, karena apa? Karena orang yang banyak tertawa itu dapat mengeraskan hati, bahkan naudzubillah bisa mematikan hati. Itulah pesan Nabi SAW kepada Abu Hurairah. 5, untuk menjadi orang yang wara', menjadi orang yang qanaah, menjadi orang yang mencintai untuk saudaranya sesuatu yang ia cintai untuk dirinya sendiri, kemudian untuk berbuat baik kepada tetangganya, dan berbanyak atau sedikit tertawa, ya. Jangan banyak tertawa, terlebih lagi bulan puasa ini kita banyak menggunakan kesempatan ini untuk beribadah kepada Allah. Jangan kita gunakan untuk hahaha kepada yang tidak jelas. Al-Qur'an harus kita baca karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unsila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.